Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farusa Maharani dengan NPM 21082 kelas B, Stambu 2021. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas video mind map untuk blok elektif yaitu hipnoterapi. Nah, baik. Pertama itu adalah definisi daripada hipnosis. Hipnosis merupakan kondisi trans yang mirip dengan tidur, tetapi diinduksi secara sengaja oleh seseorang yang sugestinya siap diterima oleh subjek. Ini menurut kamus Merriam-Webster. Nah, hipnoterapi sendiri itu merupakan hipnosis yang digunakan untuk uh, menghilangkan masalah daripada klien. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sejarah daripada hipnoterapi. Di sini merupakan nama-nama daripada sejarawan untuk hipnoterapi. Yang pertama itu ada Franz Anton Mesmer untuk uh, tahun 1735 sampai 1815. Nah, jadi Franz Mesmer ini dinobatkan sebagai bapak hipnotis modern, di mana dia ini merupakan seorang dari Wina yang pertama kali mengembangkan metode penyembuhan dengan hipnotis secara ilmiah. Nah, jadi si Mesmer ini mengembangkan teori yang disebut dengan teori animal magnetism, yang dimana dia mengatakan bahwasannya medan magnet bumi itu berhubungan dengan kesehatan manusia. Nah, di dalam tubuh setiap manusia itu terdapat cairan universal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, jika cairan di dalam tubuh ini kurang atau tidak mengalir dengan lancar atau tersumbat, maka akan menyebabkan seseorang tersebut menjadi tidak sehat secara mental dan fisik. Timbulnya suatu penyakit dapat dikarenakan adanya ketidakseimbangan daripada komposisi magnet pada tubuhnya. Yang kedua itu adalah Marquess de Puysegur untuk tahun 1 sampai 1825. Jadi Marquess de Puysegur ini merupakan seorang dokter dari Paris dan merupakan salah seorang murid dari si Mesmer tadi yang pertama kali memperlihatkan efek sugesti post-hipnotik dan menggunakan pohon Puysegur yang terkenal, di mana orang yang memegang pohon tersebut akan menjadi histeris, lupa ingatan, dan tangannya itu akan menempel di pohon dan tidak bisa dilepaskan. Lalu dia juga pertama kali menggunakan istilah somnambulisme untuk kondisi trance yang dalam, dan istilah tersebut masih dipakai hingga saat ini. Terus selanjutnya itu ada mohon maaf, selanjutnya itu adalah ada uh, John Elliotson untuk tahun 1791 sampai 1868. Jadi si John Elliotson atau Johannes Elliotson ini merupakan seorang dokter dari Inggris yang menggunakan hipnosis dalam prakteknya untuk menyembuhkan sakit gila, epilepsi, gagap, rematik, sakit kepala, dan untuk operasi tanpa obat bius. Selanjutnya adalah James Braid. James Braid ini dia itu untuk tahun 1795 sampai 1860. Jadi si James Braid ini merupakan dokter bedah dari Inggris, di mana dalam bukunya itu Neurohypnotism untuk pertama kalinya James Braid memakai kata hipnosis yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu hipnosis atau dewa tidur. Nah, karena James Braid berpendapat bahwa kondisi dalam hipnotis itu sama dengan tidur syaraf. Nah, terus James Braid juga merupakan orang yang pertama kali menggunakan teknik induksi dengan fiksasi mata, di mana pasien diminta untuk melihat dan konsentrasi pada sebuah benda yang diayunkan di depan pasien. Nah, pada waktu itu diinduksi dengan fiksasi mata masih membutuhkan waktu sekitar setengah jam, bahkan lebih. Lalu selanjutnya ini merupakan tujuan-tujuan daripada hipnoterapi. Yang pertama itu adalah menjelajah alam bawah sadar, lalu memperkuat perubahan positif, meningkatkan kualitas hidup, lalu mengatasi masalah spesifik seperti fobia, kecemasan, dan stres. Lalu bisa juga mengatasi kebiasaan buruk.
Lalu tujuan daripada hipnoterapi itu sendiri juga bisa untuk meningkatkan kinerja dan potensi diri, lalu mendukung proses penyembuhan, contohnya seperti post traumatic PTSD. Lalu tujuannya juga untuk mengatasi nyeri fisik. Baik, selanjutnya ini merupakan syarat dari hipnoterapi. Yang pertama itu untuk klien. Yang pertama, klien itu bersedia menjadi relawan, karena jikalau klien itu tidak bersedia atau tidak ada keraguan, kemungkinan besar hipnoterapi tidak akan bisa berjalan. Lalu memiliki kemampuan untuk fokus. Nah, untuk anak-anak seperti retardasi mental ataupun gangguan fokus lainnya itu memungkinkan terjadi kegagalan daripada hipnoterapi. Lalu memahami komunikasi verbal dalam keadaan sadar, tidak paranoid dan psikotik atau skizofrenia, memiliki konsentrasi dan imajinasi yang baik, lalu memilih waktu dan suasana yang baik. Lalu dia memahami cara komunikasi yang baik. Lalu untuk hipnoterapisnya, yaitu memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik dan persuasif, lalu mampu menafsirkan cara kerja bahasa, pikiran, dan tubuh, lalu memiliki kreativitas yang tinggi dalam berkomunikasi, dan seorang hipnoterapis itu harus menguasai ilmu hipnosis ya, seperti tahapannya dan lain-lain, prinsip daripada hipnoterapi, lalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan menahan diri dari sikap sombong atau pamer. Nah, ini merupakan manfaat dan efek samping daripada hipnoterapi. Yang pertama itu adalah benefit atau manfaat. Nah, untuk manfaat daripada hipnoterapi ini sendiri, itu bisa mengelola stres dan kecemasan, lalu bisa mengobati depresi, membantu berhenti dari kebiasaan buruk, misalnya seperti suka mencuri atau suka berbohong. Nah, seseorang itu bisa disugesti untuk menjadi lebih baik, sehingga keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Lalu bisa mengontrol nyeri kronis, meningkatkan kualitas tidur, dan mengontrol gejala psikosomatik. Nah, selanjutnya ini merupakan efek samping daripada hipnoterapi. Yang pertama itu efek samping di fisik, itu bisa pusing, sakit kepala ringan, mual muntah, walaupun mual muntah ini sebenarnya itu jarang terjadi. Terus untuk psikologi itu kecemasan, ketidakyakinan, kebingungan, dan kenangan palsu. Lalu selanjutnya ini bisa juga pasien merasa mengantuk atau lelah. Nah, selanjutnya merupakan tahapan daripada hipnoterapi. Yang pertama itu adalah preinduksi. Jadi, preinduksi ini merupakan tahap awal untuk si terapisnya pertama kali bertemu. Di sini si kliennya itu mengisi formulir mengenai data dirinya, lalu si terapisnya akan melakukan untuk membangun kepercayaan daripada pasien atau membangun hubungan daripada pasien dan menjelaskan tentang hipnoterapi dan menjawab semua pertanyaan yang kira-kira pasien belum mengerti tentang hipnoterapi. Nah, sebelumnya si hipnoterapis ini harus mampu mengenali aspek psikologis pasien, meliputi apa saja yang diminati dan tidak diminati, dan apa-apa saja yang diketahui tentang hipnosis dan sebagainya. Lalu, selanjutnya itu ada tes sugestibilitas. Di sini untuk tes sugestibilitas ini untuk melihat apakah si pasien ini itu gampang untuk disugesti atau tidak. Dan di sini ini merupakan tahap pemanasan sebelum hipnoterapi dan untuk mempermudah daripada terapis dalam memilih induksi yang pas untuk kliennya. Selanjutnya itu adalah induksi. Nah, di induksi ini merupakan metode yang digunakan hipnoterapinya untuk membawa pikiran klien dari pikiran sadar ke alam bawah sadar. Nah, pada saat tubuh rileks, maka pikiran akan juga rileks, di mana nanti dari gelombang otak beta itu akan lama-kelamaan akan ke alfa, lalu ke theta, dan akhirnya ke delta. Nah, pada kondisi ini
pasien itu dalam kondisi trance. Lalu selanjutnya itu adalah deepening, ya. Uh, untuk deepening atau pendalaman ini merupakan metode tahapan yang hanya jika diperlukan. Jadi hipnoterapis itu akan membawa klien ke trans yang lebih dalam. Nah, proses ini ya disebut itu deepening. Teknik daripada deepening ini dalam proses hipnosis ataupun hipnoterapi bertujuan untuk memperdalam atau mempertahankan kondisi klien pada gelombang otak alfa atau theta atau bahkan delta. Selanjutnya itu adalah tahapan sugesti, di mana sugesti itu merupakan salah satu komponen terpenting dalam tahap hipnoterapi, di mana saat klien masih dalam kondisi trance, hipnoterapis juga akan memberikan post-hypnotic suggestion, yaitu sugesti yang diberikan kepada klien saat proses hipnotis yang masih berlangsung dan diharapkan terekam terus-menerus oleh pikiran bawah sadar klien, meskipun klien sudah keluar dari proses hipnotis. Lalu yang terakhir ada terminasi. Nah, di terminasi ini itu kita bawa lagi klien dari alam bawah sadar ke alam sadarnya dengan cara kita menepuk pundak daripada pasien uh, dan mungkin itu saja untuk tahapan hipnoterapi. Selanjutnya adalah gelombang otak. Nah, gelombang otak itu dia terdiri dari beberapa. Itu ada beta, alfa, theta, dan delta. Nah, jadi untuk alfa, gelombang otak alfa itu biasanya digunakan pada saat pasien itu pada saat, mohon maaf, pertama itu adalah beta. Nah, untuk gelombang otak beta itu merupakan kondisi pikiran pada saat seseorang itu sangat aktif atau waspada. Misalnya saat belajar matematika atau saat sedang fokus dalam sesuatu. Nah, di sini frekuensinya itu adalah sekitar 14 sampai 24 CPS. Terus masuk ke gelombang alfa. Nah, kalau misalnya alfa ini dia kondisi seorang tengah fokus dalam suatu hal, misalnya seperti belajar, mengerjakan sesuatu, yang nonton televisi. Nah, di alfa ini dia frekuensi pikirannya pada kondisi sekitar 7 sampai 14 CPS. Ya, jadi untuk melihat frekuensinya itu dari EEG, lalu selanjutnya itu adalah theta yang merupakan kondisi relaksasi yang sangat ekstrim, di mana di sini tertidur. Jadi pada theta inilah pada saat orang tertidur dengan mimpi. Nah, di theta ini kondisi frekuensi daripada pikiran itu adalah sekitar 3,5 sampai 7. Nah, yang terakhir itu adalah delta. Delta merupakan kondisi tidur tanpa mimpi, ya, kondisi tidur yang paling dalam, yang merupakan frekuensi pikiran dia adalah 0,5 sampai dengan 3,5 CPS. Nah, pada saat setiap orang menuju proses tidur alami, maka yang akan terjadi adalah gelombang pikiran ini secara perlahan-lahan akan menurun, mulai dari beta ke alfa, ke theta, kemudian ke delta, di mana kita benar-benar mulai tertidur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikut merupakan referensi metodologi wabarakatuh.